Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kembali nikmat, masih mengkaruniakan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang paling penting yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya hingga umatnya semuanya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian online kita maupun offline di kajian Umrah Solusi yang diadakan oleh PT Royal Haramain. Masya Allah, kita sudah memasuki pertemuan yang keberapa? 3 ya? Atau 4? 4 ya? Ketiga ya? Masih tentang pembahasan kita masih tentang doa. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah menyelesaikan sebagian dari doa-doa umrah. Yaitu kemarin itu doa memulai tawaf, kemudian doa antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Insyaallah hari ini kita melanjutkan doa bacaan ketika melewati makam Ibrahim, kemudian doa minum air Zam-Zam, kemudian bacaan ketika mendekati Bukit Safa dan Marwah, dan seterusnya jika masih ada waktu yang memungkinkan insyaallah. Namun sebelum itu seperti biasa kita murojaah dulu ya. Kita murojaah doa-doa yang kemarin. Apakah masih ingat atau sudah agak lupa-lupa ya? Kita ulang lagi supaya kita ingat. Dari doa melihat Ka'bah ya. Doa melihat Ka'bah. Kita baca saja bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Mungkin karena sudah lewat seminggu agak-agak lupa ya. Tapi insya Allah kalau sudah hafal, diulang sebentar saja kita ingat. Kita ulang sekali lagi ya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Oke, selanjutnya bisa juga menggunakan doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Kemudian bacaan memulai tawaf, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi
Allahu Akbar. Kemudian doa antara rukun yamani dan hajar aswad, yang ini semua kita sudah hafal insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semuanya lulus ya. Baik, sebelum kita memasuki doa-doa berikutnya, seperti biasa kita sampaikan pembukaan terlebih dahulu, prolog ya. Kita mengamalkan ayat Al-Quran, ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sudah saya sampaikan di pekan kemarin. Allah berfirman, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kata Allah, berjalanlah di muka bumi ini, telusurilah jalan-jalan yang ada di bumi ini, fanzuru, dan lihatlah pengalaman-pengalaman, lihatlah orang-orang, apa yang terjadi dengan orang-orang sebelum kalian. Maknanya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari pengalaman, untuk mengambil ibrah, untuk mengambil faedah dari orang-orang yang sebelum kita, baik itu orang-orang pada zaman masa Rasulullah SAW maupun orang-orang yang dekat dengan kita, sebelum kita, yang hidup sebelum kita. Maka insya Allah hari ini kita akan kembali mengisahkan suatu kisah yang berkaitan dengan doa, supaya apa? Supaya kita semua bisa mengambil faedah lebih dalam tentang doa itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini saya ceritakan kembali kisah pribadi saya. Kalau kemarin saya ceritakan kisah pengalaman dari orang-orang terdekat saya, hari ini saya akan menceritakan kembali kisah pribadi saya supaya pengalaman ini lebih mengena. Dan tentu saja tidak ada maksud ingin membanggakan diri atau sombong ya. Tidak lain dan tidak bukan saya ingin men-share pengalaman atau kisah yang semoga ini semua bisa menjadi manfaat atau bisa menjadi ibrah atau pelajaran bagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini kembali diawali ketika saya masih sekolah. Ketika saya masih sekolah, masih mondok dulu di usia SMP. Masih kelas SMP saat itu. Masih belajar, masih jadi santri, masih mondok. Saya punya cita-cita. Jadi mulai masuk pondok itu saya punya cita-cita ingin kuliah di Madinah. Ingin kuliah di Madinah. Entah taunya dari mana, mungkin dari kakak kelas atau dengar dari orang-orang sekitar katanya kuliah di Madinah itu enak. Bisa sekaligus umroh, bisa sekaligus haji. Otomatis muncul di benak pengen kuliah di Madinah. Dari awal hanya niat, awalnya hanya cita-cita, namun seiring berjalannya waktu, keinginan tersebut, niat tersebut semakin kuat, semakin menguat. Maka ketika suatu niat itu menjadi kuat, suatu keinginan itu menjadi tekad yang semakin besar, maka dengan niat yang kuat itulah akan menumbuhkan atau akan memunculkan ikhtiar yang kuat juga. Nah, ketika itu masih SMP sudah mulai cita-cita ingin ke Madinah. Walaupun belum ada bayangan gimana caranya, dan entah bagaimana. SMA mulai mencari-cari caranya gimana sih, mencari-cari mungkin ada kakak kelas ya, atau ada kenalan yang tahu info gimana cara masuk Madinah, itu semua saya cari infonya ketika itu. Sampai lulus SMA barulah saya mulai ikhtiar untuk daftar ke Universitas Islam Madinah ketika itu. Entah bagaimana ya, mungkin karena niat yang kuat itulah, apapun syarat untuk ke Madinah, apapun yang harus dilakukan itu tanpa pikir panjang saya lakukan. Bikin paspor langsung. Setelah lulus SMA, mungkin teman-teman saya ketika itu masih malas-malasan. Seakan-akan ngapain sih? Baru juga lulus kan? Kok rajin-rajin amat ya? Kok
cepat-cepat banget, santai aja kali, banyak yang ngomong gitu. Tapi enggak. Bagi saya ketika sebuah keinginan kuat itu sudah tertancap dalam hati, apapun langsung dilakukan. Bikin paspor langsung diurus. Walaupun ribet ya, agak rumit ketika itu bikin paspor berhari-hari. Kemudian ngurus SKCK, ngurus ijazah, ngurus surat kesehatan dan persyaratan-persyaratan lainnya, sampai menerjemahkan ijazah ke dalam bahasa Arab, menerjemahkan akte kelahiran ke dalam bahasa Arab dan seterusnya. Itu saya lakukan tanpa istilahnya apa ya? Nggak ada rasa, oh saya harus kerja keras, nggak ada. Itu udah otomatis muncul. Ikhtiar itu, ikhtiar yang kuat itu muncul mungkin karena keinginan yang begitu kuat, pengen kuliah di Madinah. Jadi otomatis itu, saya siapkan semuanya. Setelah semuanya siap, ketika itu masih masa pengabdian. Biasanya di pondok pesantren ada masa pengabdian 1 tahun. Karena keinginan yang begitu kuat, kemudian saya membaca suatu buku ketika itu. Abi saya punya buku yang kalau nggak salah judulnya itu 7 Keajaiban Rezeki. Abi pasti tahu nih. Karya Ipo Santosa. Jadi ada salah satu motivator Muslim yang bernama Ipo Santosa. Saya baca buku itu dan salah satu isinya itu yang menurut saya yang bikin saya takjub itu. Wallahu alam ini betul atau enggak ya, silakan dikoreksi sendiri atau dibuktikan sendiri dengan cerita ini. Jadi ada kata-kata Ipo Santosa ini menyebutkan kalau kamu punya suatu keinginan, kamu punya suatu cita-cita, lakukanlah seakan-akan kamu sudah mendapatkan cita-cita tersebut. Lakukanlah hal-hal seolah-olah kamu sudah mendapatkan itu. Contohnya saya kasih contoh. Kita ingin punya mobil misalnya. Yang kita perlu lakukan apa? Kita berpura-pura seolah-olah kita sudah punya mobil tersebut. Contohnya kita siapkan garasinya. Di rumah kita bikin garasi. Seolah-olah udah punya mobil, padahal mobilnya belum ada. Tapi dibikin garasinya dulu. Atau misal kita ingin menikah, maka siapkan apa yang perlu disiapkan untuk kebutuhan pernikahan. Jadi berlakulah seolah-olah kita sudah mendapatkan itu. Dalam kasus saya, ketika itu saya ingin ke Madinah. Ketika itu mendaftar ke Madinah itu lewat online. Dan lewat online itu harus melalui web. Webnya itu harus menggunakan laptop. Pakai HP waktu itu belum bisa. Jadi karena saya waktu itu belum punya laptop, maka saya minta ke orang tua saya, ke Umi. Mi, tolong belikan laptop dong. Udah lulus SMA. Tolong belikan laptop. Ditanya, untuk apa laptop? Masih kecil udah beli laptop. Ya. Saya bilang jujur, pengen ke Madinah nih, pengen untuk kuliah ke Madinah. Katanya, Umi sama Abi mendukung untuk kuliah di Madinah. Kalau mendukung berarti salah satu wasilahnya adalah laptop. Nah, waktu itu Umi belum yakin. Nanti aja katanya. Ini belum punya uang ya, belum ada uangnya. Akhirnya saya sedikit memaksa. Saya bilang, Mi, daftar ke Madinah itu harus ada laptop. Harus pakai komputer. Kalau nggak ada susah, nggak bisa daftar pakai HP, belum bisa waktu itu. Akhirnya dengan sedikit memaksa, bahkan waktu itu sampai ngerem diri di kamar. Ya, akhirnya Umi karena merasa kasihan, ya sudah. Entah waktu itu sampai kasbon, ya, mungkin gajinya belum turun, kasbon dulu. Memaksakan diri untuk demi memenuhi keinginan saya membeli laptop ketika itu. Kenapa? Karena begitu yakinnya, ya, saya insya Allah akan keterima di Madinah. Sampai-sampai saya memaksa Umi saya untuk membelikan laptop. Padahal belum tentu keterima di Madinah. Bisa jadi udah dibeliin laptop gak keterima kan? Pasti kan malu ya. Tapi karena saya yakin itu, insya Allah kalau ada laptop bisa ke Madinah. Husnuzonnya pada Allah Subhanahu Wa Taala begitu besar. Maka Umi saya membelikan laptop. Dan laptop ini saya bawa ke pondok. Jadi di pondok itu pengabdian sudah boleh bawa HP, bawa laptop. Mungkin seminggu sekali ya. Sampai di pondok, mulailah saya persiapan berkas untuk daftar. Teman-teman sekamar yang satu angkatan itu saya ajak. Ayo kawan-kawan, ayo teman-teman kita daftar Madinah bareng-bareng. Kita kuliah bareng-bareng di sana. Teman-teman semua hampir meremehkan. Ngapain sih? Ya?
Baru juga lulus sudah sibuk daftar sana sininya. Santai aja, kita selesaiin masa pengabdian dulu, baru daftar nanti. Akhirnya ya sudahlah, semangat mereka sepertinya belum tampak ya. Tapi ketika itu ada satu teman saya namanya Gesang. Dia menyambut ajakan saya dengan semangat. Ayo Jun, ayo saya ikut daftar. Mulailah dia mempersiapkan berkas-berkas ya. Walaupun ketika itu nggak ada yang bawa laptop kecuali saya. Ya, karena saking optimisnya, yang lain cuma bawa HP, saya bawa laptop. Maka ada satu teman yang menerima ajakan saya. Dia persiapkan berkas, ayo daftar bareng. Bismillah. Daftarlah, mulai bareng-bareng. Upload berkas, buka website Madinah, selesaikan pendaftaran. Dalam masa penantian itu, kita sempat daftar ke Lipia Jakarta, karena menunggu Madinah itu lama. Daftarnya bulan ini, keluar pengumumannya tahun depan. Di bulan yang sama di tahun depan. Jadi 1 tahun menunggu. Semua teman-teman saya itu mendaftar kuliah di Lipia. Karena sambil menunggu pengabdian, kita mendaftar kuliah. Qadarullah setelah tes segala macam, tesnya waktu itu lumayan sulit ya. Ada tes tulis, ada tes wawancara segala macam. Muncullah setelah tes itu pengumuman siapa saja yang keterima di Lipia. Ada nama-namanya. Qadarullah nggak ada yang keterima. Semuanya nggak ada yang keterima. Waktu itu saya sempat pusing, aduh, ngapain lagi ya? Gak ada kegiatan, apa kerja aja, apa gimana? Tapi kemudian ternyata ada pengumuman tambahan. Ada pengumuman tambahan, nama-nama yang muncul itu. Jadi nama-nama yang kemarin muncul itu ada sebagian orang yang mengundurkan diri atau ada yang nggak datang. Maka ada nama-nama tambahan, kloter kedua istilahnya. Nah, ternyata alhamdulillahnya nama saya beserta teman saya yang waktu itu daftar Madinah muncul. Hanya 2 orang yang diterima di Lipia dari satu angkatan, cuman alhamdulillah saya sama teman saya Gesang ini, yang dia punya semangat yang sama. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa kuliah di Lipia. Gak lama setelah itu, nunggu hanya 1 semester. 1 semester kuliah di Lipia, alhamdulillahnya muncullah pengumuman nama-nama yang diterima di Universitas Islam Madinah. Dan siapa nama itu? Sama, 2 orang tadi lagi. Saya dan juga teman saya Gesang ini. Jadi Masya Allah, seakan-akan ini tamparan bagi teman-teman yang lain. Barang siapa yang ingin tujuannya, barang siapa yang ingin cita-citanya berhasil, maka ikhtiar terus doa dan kuatkan niat. Semakin kuat niat kita, maka ikhtiar kita semakin besar. Itu sudah otomatis. Nah, ketika itulah alhamdulillah 2019 diterima di Madinah dan mulai berangkat ke Madinah dengan wasilah tadi laptop. Dengan wasilah laptop ya, kemudian juga wasilah doa orang tua pastinya. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah kita harus yakin dengan apa yang kita inginkan. Kita harus yakin dengan apa yang kita cita-citakan. Semakin yakin, semakin kita berhusnudzon kepada Allah. Bahkan tadi dengan saya membeli laptop itu seakan-akan Allah itu melihat, wah ini benar orang yakin ya. Ini benar orang usahanya ya maksimal. Maka Allah pun kasih. Jadi mungkin betul ya perkataan Ibu Santosa ya, ketika kita punya cita-cita, berpura-puralah seakan-akan apa yang kita inginkan itu sudah berada di depan mata. Kita pura-pura. Dengan saya memiliki laptop, saya berpura-pura saya sudah diterima di Madinah. Akhirnya di Madinah laptop itu sangat bermanfaat untuk kuliah, skripsi dan segala macam. Mungkin ini cerita sedikit yang mungkin berkaitan dengan pembahasan kemarin, yaitu doa kemudian ikhtiar. Jadi bukan hanya doa, kita juga harus ikhtiar semaksimal apa yang kita bisa usahakan, maka lakukanlah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah sedikit prolog ya untuk pembahasan doa ini. Semoga bisa kita ambil faedahnya ya. Baik, kembali kita ke materi
doa umroh yang disusun oleh PT Royal Haram. Yang pertama ada bacaan ketika melewati Maqam Ibrahim, dalam tanda kurung selesai tawaf. Jadi bacaan ini sebetulnya dibaca ketika kita selesai tawaf 7 putaran. Kemudian setelah batas Hajar Aswad itu kita terus jalan sampai depan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ditandai dengan seperti kubah ya, kubah kecil warnanya emas. Di dalamnya itu ada telapak kaki Nabi Ibrahim, kayak batu, tapi ada bekas, ada seperti cetakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika kita melewati Maqam Ibrahim ini, kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, yang artinya dan jadikanlah bagian dari Maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Jadi setelah umroh setelah selesai tawaf 7 putaran, kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Jadikanlah bagian dari Maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Maka setelah kita melakukan tawaf 7 putaran itu, kenapa kita melakukan sholat ya? Ada hikmahnya ya. Jadi seakan-akan sholat itu menjadi tanda rasa syukur kita. Kita telah menyelesaikan tawaf 7 putaran dengan lancar ya, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyuan ya, maka sebagai tanda rasa syukur kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Posisinya gimana? Jadi antara Maqam Ibrahim, diri kita dan Ka'bah itu harus sejajar. Jadi pusatkan Maqam Ibrahim itu depan diri kita, kemudian depan Maqam Ibrahim ada Ka'bah. Di sejajar, pas di belakang Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Kalau tidak bisa gimana Ustaz? Kalau misal rame, maka Nabi SAW pernah sholat tidak di belakang Maqam Ibrahim, gak apa-apa, di sekitarnya, kalau misal rame. Tapi kalau misal memungkinkan, tidak mengganggu orang, tidak mengganggu orang, maka kita usahakan sholat di belakang Maqam Ibrahim alaihissalam. Apa sih Maqam Ibrahim itu? Para ulama menjelaskan Maqam Ibrahim itu maqam. Ini bukan makam ya. Kalau dalam bahasa Arab, maqamun itu tempat berdiri. Kalau di Indonesia kan makam itu kuburan ya. Makam kuburan. Jangan disalah artikan makam Ibrahim, kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Maka di sini terjemahan secara tekstualnya sudah betul ya, makam Ibrahim. Tapi makna secara bahasa Arabnya tidak seperti makna Indonesianya. Jadi maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Jadi di Maqam Ibrahim ini sejarahnya adalah ketika itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdiri di atas maqam itu. Untuk apa? Untuk meninggikan fondasi Ka'bah. Ya, dalam surat Al-Hajj disebutkan, dalam surat Al-Baqarah ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'idal minal bait wa Ismail. Bahasanya wa idz yarfa'u, dan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi. Jadi kenapa di sini bahasanya meninggikan? Karena Ka'bah itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Coba kita cari ya dalil dari Al-Quran bahwasanya Nabi Adam itu dahulu pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk membangun fondasi Ka'bah. Ya, dalam surat Ali Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah berfirman, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah yang di Bakkah. Di Bakkah, Bakkah itu yang Mekah. Mubarakan wa hudan lil alamin, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya, dalam
tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Allah memerintahkan Adam untuk membangun rumah Ka'bah, Allah mengutus malaikat untuk menunjukkan tempatnya dan menggambarkan batasan-batasannya. Jadi ketika itu Nabi Adam alaihissalam ditunjukkan oleh malaikat tempat Ka'bah itu di mana. Ditunjukkan, nih tempat Ka'bah itu di Mekah saat ini. Kemudian malaikat ini menunjukkan batasan-batasannya. Dipatok-patok. Ini bikin Ka'bah di sini sepanjang ini. Maka Nabi Adam alaihissalam mulai membangun Ka'bah. Mulai dari pondasinya, dibangun pondasi-pondasinya. Tapi dalam tafsir sebagian Imam Sa'di mengatakan Ka'bah ketika zaman Nabi Adam itu hanya tembok, hanya berupa tembok dan belum ada atapnya. Jadi dibangunlah oleh Nabi Ibrahim pondasinya, kemudian ditinggikan dengan tembok tanpa atap. Nah setelah itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadilah bencana air bah, bencana banjir. Terjadilah banjir, maka dengan banjir Nabi Nuh ini Ka'bah semuanya rata, diratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat itu tidak ada lagi yang membangun Ka'bah. Selama sampai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam barulah ketika Ismail sudah mulai besar, sudah mulai bisa bekerja, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Tadi dalilnya wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Mulailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah dengan pondasi yang masih ada ketika itu. Masih ada bekas pondasinya. Itu pondasi yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Dibangunlah, yang ditambah lagi temboknya bata demi bata, ditinggikan sampai ketika Nabi Ibrahim sudah nggak nyampe, ya, sudah mau naruh bata nggak nyampe, akhirnya menggunakan alas tadi, maqam. Dia berdiri di atas batu, kemudian ditumpuklah terus temboknya, batanya sampai atas, dan diberikan atap. Maka dari pijakan Nabi Ibrahim inilah berbekas dan diabadikan atau masih ada sampai sekarang, dan disebutlah bahkan diabadikan oleh Al-Quran sebagai maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah bagian dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Seakan-akan maqam Ibrahim ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai tempat yang mulia, tempat yang suci. Karena sejarahnya tadi berupa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam membangun Ka'bah. Pengorbanan yang begitu besar sehingga Allah memerintahkan kita untuk sholat di tempat itu, karena makam Ibrahim memiliki sejarah, memiliki kemuliaan yang sangat besar. Baik, mungkin itu sedikit sejarah dari makam Ibrahim. Coba kita hafalkan. Ini sebetulnya kita ngafalin doa ini sama aja ngafalin Quran, karena ini doa-doanya banyak dari Quran. Nanti ada doa Safa Marwah juga dari Quran. Ikutin ya setelah saya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Oke, sekarang ditutup ya, tanpa lihat. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, alhamdulillah. Jadi setelah membaca ayat ini atau doa ini, maka langsung kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat sunnah tawaf. Kemudian setelah kita melakukan sholat sunnah tawaf, yang dilakukan setelahnya adalah meminum air zam-zam. Salah satu yang disunnahkan, biasanya pas di belakang orang-orang sholat itu, orang-orang sholat sunnah itu belakangnya ada air zam-zam, sudah disediakan. Dan jumlahnya cukup banyak, jadi insya Allah tidak berebut. Maka setelah sholat kita boleh mundur ke belakang sedikit. Di situ kita akan menemukan
teko-teko air zam-zam. Nah, disitulah kita mulai minum air zam-zam. Gak usah rebutan karena tekonya sangat banyak. Ketika minum air zam-zam, kita disunahkan membaca doa minum air zam-zam. Doanya seperti apa? Kita baca. Ikutin lagi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Mungkin udah nggak asing ya doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Biasanya wa rizqan thayyiban, tinggal diganti aja wa rizqan wasi'an. Bedanya sebetulnya dikit ya. Wa rizqan thayyiban itu rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Kalau wa rizqan wasi'an berarti rezeki yang luas. Wa shifaan min kulli da'. Karena ini konteksnya kita minum air zam-zam, maka kita meminta kesembuhan. Wa shifaan di sini kesembuhan min kulli da' dari setiap penyakit. Jadi, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da', dan kesembuhan dari setiap penyakit. Jadi doanya lengkap. Memohon ilmu yang bermanfaat, ini sesuatu yang sangat penting, yaitu ilmu. Kemudian rizqan wasi'an, rizki yang luas. Rizki apapun itu, yang baik berupa materi maupun kesehatan maupun keluarga, itu rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da', dan kesembuhan dari tiap penyakit. Nah, di sini kenapa kita memohon kesembuhan? Ya, bukan berarti setiap yang doa itu sakit ya. Mungkin ada yang sehat ketika itu, tapi kita memohon kesembuhan dari penyakit-penyakit hati, misalnya penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati, atau misalnya yang lagi sakit, nah maka doa ini sangat cocok untuk dibaca ketika meminum air zam-zam. Dan juga ya tambahan, ketika kita minum air zam-zam itu disunnahkan untuk berdoa. Maksudnya apa? Bukan berdoa ini ya. Ini pasti kita baca. Tapi dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Az-zamzam lima syuribalah, ma'un zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu untuk apa yang kita niatkan. Lima syuribalah. Jadi ketika kita minum air zam-zam, itu kita niat ingin apa? Dengan air zam-zam itu Allah akan mengabulkan setiap keinginan kita. Ma'un zamzam lima syuribalah. Ketika kita minum air zam-zam, kita niat untuk menyembuhkan penyakit, Allah akan kasih. Atau kita ingin minum air zam-zam itu ingin ditambahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, maka niatkan. Ketika minum sambil berdoa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, sambil niat. Jadi air zam-zam itu diminum tergantung niat kita. Bebas, niatnya mau apa aja, mau minta hal-hal duniawi, ya, mau minta hal akhirat, itu boleh. Maka air zam-zam ini disebut air yang mustajab, air yang ajaib, memiliki keajaiban. Di samping dia memang mukjizat, tapi dia juga memiliki keutamaan, bisa mengabulkan permintaan orang yang minum. Jadi jangan lupa ketika minum air zam-zam, pertama niatkan dulu. Saya pengen apa ya? Saya pengen berkah apa dari air zam-zam ini? Diniatin. Boleh dibaca misalnya pas minum, ya Allah, saya ingin keluarga saya semuanya bisa umrah. Minum. Atau dalam hati juga boleh ya. Bismillah, dengan air zam-zam ini bisa umrah lagi bareng keluarga. Itu sunnah ya, ada dalilnya tadi. Baik, coba kita hafalkan bersama-sama. Ulangin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in
Walaupun ada tambahan dalam riwayat lain, min kulli da'in wa saqam. Ulang lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya, insyaallah sudah hafal, ditutup matanya, ditutup. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Baik, insyaallah. Jadi Masya Allah sekali ya, air Zam-Zam ini selain dia memberikan kesehatan bagi yang meminum, juga manfaat-manfaatnya sangat banyak. Bisa tadi meluaskan rezeki, menambah ilmu, menyembuhkan penyakit, bahkan manfaat apapun tergantung yang kita. Sedikit pengetahuan tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu letaknya ada di dekat Ka'bah. Jadi kalau kita lihat depan pintu Ka'bah mungkin sekitar 2 meter atau 3 meter, itu ada kayak lingkaran, ada keramik yang bentuknya lingkaran. Nah itu tangkinya. Jadi kalau kita buka, itu sumur air Zam-Zam itu tepat ada di bawah keramik yang berbentuk lingkaran itu. Dalamnya nggak seberapa, air Zam-Zam dalamnya mungkin cuman sekitar 23 meter. Jadi nggak terlalu dalam, cuman 23 meter. Tapi karena air ini memang air mukjizat, disedot sepanjang tahun, disedot untuk diminum oleh miliaran manusia yang berkumpul di Mekah, itu nggak habis-habis, Masya Allah, dan tidak pernah kering. Bahkan dengan cuaca Arab Saudi yang sangat ekstrim, ya, kadang 40, kadang 45 derajat, itu sumur nggak pernah kering. Jadi seolah-olah air Zam-Zam ini mukjizat yang masih ada sampai sekarang, mukjizat yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, ya, air Zam-Zam. Tapi tentu kita nggak bisa melihat sumur itu, ya, kita nggak bisa buka. Tapi di bawah itu ada para pekerja yang memanajemen. Jadi bisa kita masuk ke tempat penyaringan, tempat pengambilan air Zam-Zam ini, kita bisa melihat. Tapi saya sendiri belum pernah. Udah pernah belum? Belum pernah, ya. Jadi kalau kita masuk itu di bawah tanah. Nah disitulah tempat ada pekerja-pekerja yang mengontrol penyaringan air Zam-Zam, kemudian didistribusikan di sekitar Masjidil Haram. Di Masya Allah Tabarakallah, air Zam-Zam ini memang dari segi sejarah saja sudah mukjizat, merupakan mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Maka tidak aneh kalau air Zam-Zam ini memberikan banyak manfaat, karena airnya sendiri adalah air mukjizat. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut doa selanjutnya, yaitu bacaan ketika mendekati Bukit Safa dan Marwah. Jadi setelah minum air Zam-Zam, setelah kita tawaf pasti capek, ya. Tawaf 7 putaran, kita minum air Zam-Zam itu udah segar lagi. Karena air Zam-Zam itu berat, airnya itu berat. Seolah-olah kita kalau minum itu kayak makan, bikin kenyang, ya. Masya Allah. Jadi nggak perlu kita bawa makan, cukup minum, insya Allah energi kita sudah kembali jadi fit lagi. Langsung kita lanjut ke tempat sa'i, yaitu Safa dan Marwah. Setelah minum air Zam-Zam, kita berjalan agak nanjak sedikit menuju Bukit Safa. Tempat pertama yang akan kita lihat yaitu Bukit Safa. Disinilah kita mulai melakukan sa'i. Nanti di ujung sana ada Bukit Marwah. Ketika dalam perjalanan menuju Bukit Safa, maka kita disunahkan membaca doa ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihim, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim.
Abda'u bima bada Allah bih. Jadi sebetulnya ini ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, juz 2. Tapi ayatnya cuma sampai fa innallaha syakirun alim. Abda'u di sini terpisah. Abda'u di sini artinya saya memulai bima bada Allah bih, dengan apa yang dengannya Allah mulai. Nah, dari inna safa wal marwah ini sampai fa innallaha syakirun alim itu ayat Al-Quran. Jadi monggo yang bisa menghafal dihafalkan, karena ini adalah doa yang sunnah, doa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Kira-kira bisa hafal? Misalnya, coba kita baca bareng-bareng. Saya baca, jamaah sekalian ikutin. Inna safa wal marwa min sya'airillah. Inna safa wal marwa min sya'airillah. Inna safa wal marwa min sya'airillah. Ini ayat pertama. Di sini ada batas ayatnya. Jadi ini per ayat. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat total. Oke, kita tutup mata kita ulang ayat yang pertama. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ayat yang kedua, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Oke. Bisa? Ya. Coba kita tutup. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Ayat yang ketiga, wa man tatawwa'a khairan. Afwan, ini 1 ayat ya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini 1 ayat. Berarti total 3 ayat. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Oke, coba kita ulang dengan mata tertutup. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Alim. Selesai ayatnya, kemudian ayat ini dibaca ketika kita menuju tadi Safa, Bukit Safa. Nah, ketika sudah mendekati Bukit Safa, barulah kita berdiri di Bukit Safa menghadap ke Ka'bah. Barulah membaca Abda'u bima bada Allahu bihi. Ulangin setelah ana. Abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Oke, ditutup matanya. Abda'u bima bada Allahu bihi. Baik. Sekali lagi kita baca artinya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah min sya'airillah, merupakan sebagian syiar Allah. Merupakan sebagian syiar agama Allah. Faman hajjal baita.
Maka siapa beribadah haji ke Baitullah awi tamar atau berumrah, fala junaha alaihi, tidak ada dosa baginya, ayyat tawwafa bihima, mengerjakan sa'i antara kedua. Wa man tatawwa'a khair, siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Abda'u bima bada Allah bih, aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengan. Di kalimat abda'u artinya aku memulai, berarti dibaca ketika kita akan memulai untuk sa'i, mulai dari berjalan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ya, ini ada doa atau zikir ketika berada di Bukit Safa dan Marwah menghadap kiblat. Jadi setelah kita baca abda'u bima bada Allah bih, kita berdoa dulu seperti doa berikut ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dibaca 3 kali, kemudian kita disunahkan untuk berdoa. Berdoa masing-masing, meminta apapun yang ingin kita minta. Insyaallah ini kita hafalkan di pertemuan selanjutnya. Ya, masih ada 1, 2, 3, 4. Sisa 4 doa lagi, insyaallah kita selesaikan di pertemuan minggu depan, insyaallah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan doa-doa ini, dengan kita berusaha untuk menghafalkan, kita ikhtiar untuk menghafalkan, bisa menjadikan wasilah kita untuk sampainya kita ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang kurang dari saya, yang lebihnya, yang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian umroh ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.